Sebagai orang tua, apalagi yang anaknya sudah mulai tumbuh dewasa, bahkan mungkin seumuran SD, SMP, dan SMA, pasti sebagai orang tua memiliki perasaan resah bagaimana perkembangan pendidikan, perkembangan budi pekerti akhlak, ya, dan tentunya perkembangan sisi keagamaannya. Nah, kadang-kadang orang tua berpikir bagaimana cara untuk mendidik anak-anaknya supaya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi fenomena saat ini begitu banyak orang tua yang mengkhawatirkan, ya, orang tua yang resah karena anak-anaknya atau pemuda-pemuda zaman sekarang ini terlalu banyak perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terlalu banyak pengaruh-pengaruh negatif dari fenomena saat ini, mulai dari sosial media, mulai dari circle-circle yang mungkin negatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang sosok yang dia tidak terlekang oleh zaman. Apa yang dimaksud tidak terlekang oleh zaman? Dia tetap berperan sebagai anak-anak pada zaman sekarang. Dia tetap bermain game, dia tetap bermain layaknya anak muda zaman sekarang, tetapi yang membedakan adalah dia hafal Al-Quran. Tidak hanya itu, dia juga bisa pandai atau unggul dalam pendidikannya, yakni dia bisa menjadi juara kelas, ya. Kita harus simak, ya, bagaimana proses, bagaimana cara-cara atau langkah-langkah supaya dia mampu berada di titik sekarang. Bersama saya Abu Bayana. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Dia adalah salah satu dari murid kita juga, Sekolah Tadabbur Quran Aqel Islamic School 2 Purwakarta. Mari kita sambut Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miftahul Fawaz Al-Ansori. Dan sekarang antum berada di kelas 12. Kelas 12. Masya Allah. Nah, kenapa saya harus mengundang Fawaz untuk podcast ini? Nah, kita akan banyak sekali mengulik, ya, tentang proses kehidupan Ananda Fawaz ini, ya. Perlu sahabat Aklis Podcast ketahui, Fawaz ini sekarang sudah khatam, hafiz 30 juz, ya, betul ya? Alhamdulillah. Kemudian di kelas juga selalu menjadi juara kelas, betul ya? Betul. Nah, yang menarik lagi, Fawaz ini juga salah satu seseorang yang gemar bermain game. Game apa yang kamu mainkan? Untuk sekarang lagi seneng main game Mobile Legend. Mobile Legend, ya, Masya Allah. Kalau saya pribadi kurang suka, ya, karena tidak bisa karena tidak bisa mainnya, jadi saya kurang menggemari game karena juga ingat umur juga. Nah, sekarang pertanyaan yang ingin saya pertanyakan pertama kepada kamu, Fawaz, ya, bagaimana cara kamu, saya ingin secara umum dulu deh, bagaimana caranya kamu suka main game tetapi kamu bisa hafal Quran dan kamu di kelas juga bisa ranking 1. Coba kamu jelaskan secara singkat deh, seperti apa kira-kira? Apakah makananmu ataukah kamu punya amalan apa? Nah, mungkin bisa di-share kepada sahabat-sahabat Aklis Podcast. Ayo. Baik, mungkin kalau suka game itu emang dari kecil. Saya udah dikenalin sama orang tua tuh PC. Oh, PC, ya. Ya, betul. Jadi dulu tuh emang suka banget main game di PC. Oh iya. Apalagi kalau waktu kosong kan, wah, main terus itu. Tapi orang tua saya juga suka nargetin ke saya buat tilawah tiap harinya. Oh, jadi ada target tilawah setiap hari? Iya, betul. Kalau dulu waktu itu umur berapa kamu tuh? Bisa baca Quran tuh umur 4 tahun.
Umur 4 tahun kamu sudah baca Quran, udah bisa baca Quran, Udah. terus sudah terbiasa dengan permainan di PC. Betul. Nah, biasanya kamu setiap hari itu dikasih target berapa tuh? Minimal tuh 1 juz tilawah. Tilawah ya? Betul, tilawah. Umur 4 tahun. Oke, lanjut. Terus di SD juga baru mulai belajar akademik. Oke. Di situ langsung jatuh cinta sama pelajaran matematika. Langsung jatuh cinta sama pelajaran matematika. Oke, ya menarik. Lanjut dulu. Lanjut di SD juga sebenarnya kalau main game ya sama orang tua tuh dibatasin gitu. Dibatasin ya. Biasanya gimana? Bentuk pembatasannya tuh gimana? Pembatasannya tuh biasanya hari libur aja main gamenya. Hari libur, oke. Dan itu juga game offline bukan online. Game offline. Kalau dulu di PC apa tuh yang biasa kamu mainin tuh? Mainnya game house. Game house, oke, ya, tahu. Terus baru di SMP tuh baru dibolehin main game online dan juga medsos. Menarik ya. Ini sebagai orang tua perlu diperhatikan juga bahwa Ananda Fawaz ini baru boleh bermain game online dan juga main medsos di umur SMP. Oke. Nah, saya ingin tahu juga, kamu menghafal Al-Quran mulai dari kapan? Menghafal Quran tuh mulai dari SD. SD, ya. Kelas berapa itu? Kelas 1. Oh, jadi saya ingin tahu dulu, kamu tuh SD-nya negeri, maksudnya sekolah umum atau IT atau gimana? Oh, kelas 1 saya di sekolah negeri. Sekolah negeri ya. Lalu kelas 2-nya saya pindah ke IT. Setelah IT. Berarti di sekolah itu kamu mulai menghafal? Ya. Atau di waktu lain juga ada ngafal juga? Gak ada sih di sekolah. Oh, berarti cuman di sekolah IT itu doang sampai lulus ya? Ya. Nah, kamu sampai lulus kelas 6 dapat berapa hafalannya? Alhamdulillah dapat 3 juz. 3 juz, Masya Allah. Berarti lulus kelas 6 SD, lulus SD sudah 3 juz. Ya, betul. Oke. Nah, balik lagi tadi ketika SMP kamu baru diizinkan main game online dan juga sosmed. Ya. Nah, itu kan hal yang biasa ya. Maksudnya orang zaman sekarang juga umur SMP pasti udah main game, pasti sudah main sosmed. Tetapi gimana nih kamu bisa melanjutkan kegiatan positif kamu sampai kamu bisa hafal Quran? Nah, di SMP kan saya mondok ya. Masuk pondok? Iya, mondok. Jadi main HP pasti cuma di rumah doang tuh. Oke. Jadi di SMP tuh emang bener-bener ngejar banget buat akademik sama Qurannya. Jadi di pondok itu kamu ngafal Quran sama belajar akademik juga? Iya, betul. Oh, boarding juga. Ya mungkin boarding, ya. Oke. Di kelas 7 saya alhamdulillah dapat 5 juz. Plus juga juara kelas. Oke, insyaallah. Di kelas 8 nambah lagi 10 juz. Berarti kelas 5 itu tambah 3 yang SD itu jadi 8 atau enggak, ngulang lagi. Oh, berarti kamu dapat 5, kelas 8 10. Kelas 8 jadi 10. 15 atau 10 juz jadinya? Jadinya 10 juz. Oh, 10 juz. Di kelas 8 mendapatkan hafalan 10 juz. Oke, lanjut. Di kelas 9 juga nambah lagi 5 juz jadi 15 juz. 15 juz. Oke. Berarti di kelas 9 kamu sudah dapat 15 juz. Ya, nah, betul. Balik lagi pertanyaan saya, bagaimana kamu bisa tetap juara kelas padahal kamu juga menghafal Quran? Ini juga salah satu sesuatu yang tidak biasa ya. Biasanya kebanyakan orang yang fokus hafal Quran di akademiknya kadang-kadang kurang ya. Tetapi Fawaz ini selain dia hafalannya luar biasa, tetapi di akademiknya juga luar biasa. Nah, mungkin sedikit kamu ceritain gimana sih metode belajar kamu ketika SMP itu ya? Di SMP saya ngafal tuh di waktu-waktu yang enak buat ngafal. Kayak sebelum subuh sama habis subuh tuh. Yeah. Itu saya habisin tuh buat ngafal, nggak belajar. Baru jam 7 masuk kelas belajar.
Saya belajar tuh dari jam 7 sampai jam 2. Oke. Jam 7 sampai jam 2 siang ya. Iya. Lanjut sorenya saya tetap olahraga biasa. Main apa kayak main badminton, main bola. Terus maghribnya haki lagi. Oke, halaqah Quran terus. Terus abis isya baru tuh mandiri. Dulu di SMP tuh langsung free gitu kan. Berarti mau ngafal ya ngafal, mau nyantai bisa. Juga boleh gitu iya, ya. Boleh. Biasanya juga nargetin sendiri gitu. Hari ini harus dua halaman jadahnya. Oke, menambah hafalan 2 halaman setiap hari. Iya. Oke. Berarti di SMP itu kamu main gamenya tidak terlalu sering ya? Bahkan sama sekali enggak ya? Cuma di rumah. Pas liburan. Pas liburan aja. Ya. Berarti di sekolah di pondok itu sama sekali kamu nggak pernah main game ya? Nggak pernah. Oke. Kira-kira, nah ini menarik. Ketika kamu pulang ya, karena kamu kan di pondok sama sekali nggak main game ya? Ya betul. Kira-kira di rumah itu ada perasaan ini nggak, menggebu-gebu bawaannya tuh pengen main terus, main game terus? Pasti itu. Nah, berarti waktu itu kamu juga di rumah lumayan nggak bisa ngontrol atau gimana? Pasti pas baru pulang rumah tuh kayak perasaan tuh kayak pengen balas dendam gitu. Ya. Di pondok kan ngaji terus, belajar terus. Nah, pengennya tuh di rumah main game terus. Iya. Itu yang kamu alami waktu itu ya? Iya, betul banget. Tapi orang tua pasti ngingetin terus kan. Oke. Buat tetap ngaji abis subuh minimal sama maghrib. Minimal 1 juz lah. Baru abis itu free boleh main game. Waktu itu frekuensi kamu main game kira-kira berapa lama nih ketika libur nih? Ketika liburan bisa dibilang banyak sih. Banyak ya, mungkin abis kamu tadi udah targetin ngafal ya atau murojaah ya, main game sampai siang gitu ya, sampai zuhur, langsung sholat lanjut lagi. Menarik. Tetapi ini penting, kamu main gamenya kenceng, kira-kira ada nggak hafalan yang hilang selama kamu di rumah? Pastinya ada. Ada ya? Ada. Karena pasti frekuensi murojaahnya tidak sebanyak ketika di pesantren. Gitu ya. Oke, itu cerita An-Nanja Fawaz sebelum masuk di Sekolah Tadabbur Al-Quran Aql Islamic School Purwakarta. Nah, ketika antum masuk di Aklis berarti sudah memiliki 15 juz. Betul. Hafalan. Nah, Masya Allah ya, An-Nanja Fawaz sudah memiliki hafalan 15 juz. Ketika masuk Aklis sekarang di kelas 12, An-Nanja Fawaz ini bisa menghatamkan Al-Quran. Dan tidak hanya itu, selain dia sudah khatam Al-Quran, An-Nanja Fawaz ini sudah mendapatkan sanad Al-Quran. Nah, ngomong-ngomong soal sanad, nanti di lain kesempatan saya juga akan mengundang salah satu teman dia ya, bahkan ini masih kelas 11 ya, akan menceritakan banyak tentang proses sanad, seperti apa itu sanad ya, dan apa perbedaannya antara orang yang punya sanad dan tidak. Tetapi kesempatan kali ini saya ingin lebih banyak mengulik tentang bagaimana proses An-Nanja Fawaz ini menjalani proses pendidikannya. Nah, kita masuk ke ketika kamu masuk Aklis ya. Nah, sebelumnya kamu tahu Aklis itu dari mana? Tahu Aklis dari orang tua. Orang tua. Ya. Nah, orang tua itu dapat infonya dari Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi, kepala sekolah SMA. Iya, betul. Oke. Soalnya dulu tuh tinggalnya kan di Purwakarta juga saya. Antum tinggal di Purwakarta. Sempat di Purwakarta. Dan rumahnya depan-depanan sama orang tuanya. Jadi kamu tetanggaan dengan Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi adalah kepala sekolah SMA Aklis ya. Oke, terus lalu memutuskan untuk masuk ke Aklis. Masuk Aklis. Oke. Nah, di Aklis ini ada namanya kelas takhusus ya. Jadi kelas takhusus ini adalah kelas di mana anak-anak atau murid-murid itu lebih banyak porsinya untuk menghafal Quran. Jadi di Aklis ini anak-anak belajar dari jam 8 sampai jam 3 sore ya, belajar akademik. Tetapi untuk anak-anak takhusus ini dia dari jam 8 sampai zuhur tidak masuk kelas tetapi menghafal Al-Quran. Nah, salah satu peserta
dari anak-anak takhasus ini adalah Ananda Fawaz ini ya. Makanya yang menjadi saya ingin tahu ya, penasaran, si Fawaz ini dia takhasus, yang artinya dari pagi sampai siang dia tidak belajar di kelas. Tetapi kok di Aklis dia bisa menjadi juara kelas, ini yang sangat saya ingin tahu. Ini sangat menarik nih. Kira-kira kuncinya apa nih? Antum anak takhasus dari pagi sampai siang cuman menghafal Quran, tidak belajar di kelas, tetapi ketika ujian antum bisa menjadi juara kelas. Coba ceritakan kepada kita semua. Ya pasti takhasus kan nggak belajar ya dari jam 8 sampai asar. Bahkan dulu di awal-awal tahun antum takhasus itu sampai asar ya? Iya sampai asar. Full, sama sekali tidak belajar di kelas. Iya benar. Ya. Nah saya tuh belajar biasanya malam-malam buat ngambil catatan temen. Oke. Setengah jam aja, nggak usah lama-lama. Iya. Habis itu yaudah gitu terus tuh sampai kalau PTS tuh biasanya ada belajar juga seminggu sebelum PTS. Nah jadi di situ tuh emang benar-benar abis-abisan lah ngejar pelajaran biar bisa jawab ujiannya. Oke. Terus di PS juga, kalau PS lebih enak lagi 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum ujian ya. Ya betul. Jadi benar-benar dihabisin tuh pagi siang sore malam buat belajar biar bisa ngejar pelajarannya. Iya. Oke, jadi memang ya kembali lagi ya, itu adalah pribadi masing-masing bagaimana dia bersungguh-sungguh biarpun dia takhasus, bahkan di awal-awal dia masuk takhasus itu dari pagi sampai sore sama sekali nggak masuk kelas, hanya menghafal Quran. Tetapi ketika ujian, nilai yang tertinggi adalah si Fawaz ini. Berarti salah satu kuncinya tadi adalah ia merelakan waktu santainya untuk mengejar materi-materi yang tidak dia dapatkan selama dia di kelas takhasus. Nah, balik lagi nih yang menarik. Bagaimana frekuensi kamu main game di Aklis? Nah, ini menarik juga nih. Kalau di Aklis ya main game juga sama, paling di rumah aja. Di rumah ya? Iya. Karena memang di Aklis juga tidak mengizinkan untuk megang game. HP ya sembarangan gitu ya. Iya, betul. Nah, tetapi ini menarik juga, kemarin saya dengar kamu mewakili Aklis untuk ikut lomba e-sport ya, game betul. Online ya. Nah, saya pengen tahu kesannya apa nih yang kamu sebagai anak pondok tiba-tiba ikut game online, lomba game online. Ini kan salah satu yang mungkin masih jarang ya. Anak pondok yang harusnya HP itu dilarang, tetapi antum dibolehkan ya untuk dalam rangka ya mengharumkan nama pondok juga. Karena sahabat podcast perlu tahu bahwa di beberapa pesantren game online ini atau e-sport ini ya sudah bukan lagi sesuatu yang tabu ya, selama itu bisa dikontrol, selama itu bisa di maintenance dengan baik. Coba kesan-kesanmu gimana? Sama lomba. Ya, selama lomba. Selama lomba dan persiapannya deh. Persiapannya. Ya. Itu sangat menyenangkan sih, biar menyenangkan ya. Oke, ya. Karena bisa main game lagi gitu. Bukan di rumah doang. Oke. Dan alhamdulillah di situ diizinin sama kepala sekolah. Oke. Buat ikut lomba. Dan saya juga itu diajak sama teman. Diajak ya. Betul. Jadi di situ pokoknya semangat banget pokoknya buat lomba. Karena bisa latihan terus kan tiap hari, tiap sore, tiap malam main game berlima. Terus pas lomba akhirnya alhamdulillah dapat juara 2. Juara 2 ya, Masya Allah. Oke. Tapi ini penting juga. Kira-kira kamu meninggalkan hafalanmu nggak tuh selama itu? Karena kamu fokus persiapan lomba, ya fokus gamenya. Kira-kira masih murojaah nggak tuh selama itu? Alhamdulillah masih. Masih ya? Masih. Berarti hafalannya tetap terjaga ya? Alhamdulillah. Berarti kuncinya memang pengontrolan. Iya. Karena memang nggak langsung di full dikasihkan HP untuk seharian ya? Enggak. Boleh diceritakan teknis kamu boleh latihannya kapan dan sebagainya? Biasanya latihan itu tiap habis asar jam 4. Habis asar. Memang itu waktu untuk
olahraga dan mandiri lah ya. Iya, tidak ada kegiatan. Oke. Jadi boleh di situ. Sama habis Isya haki. Setelah haki atau pas haki? Setelah haki. Setelah halaqah Quran. Ya. Berarti itu juga di waktu mandiri ya. Oke. Iya, betul. Berarti tetap kamu masih halaqah Quran, kamu masih belajar di kelas ya. Nah, ini saya pengen dengar pendapat kamu tentang game online. Ya, seperti ini pertanyaannya. Bagaimana pendapat kamu tentang game online di pesantren? Ya, menurut kamu nih, karena kamu kan sekarang adalah seorang murid ya, penuntut ilmu. Kamu juga seorang gamers ya. Bagaimana pandangan kamu terhadap game di pesantren atau sekolah boarding lah ya? Kalau Aklis ini kan sekolah boarding. Kira-kira menurut kamu seperti apa? Apakah ya memang nggak apa-apa ataukah sebaiknya jangan atau gimana nih? Sebenarnya tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau game online tuh kadang ada yang emang kecanduan banget sampai buat pelanggaran inilah gitu. Cuma emang harus kitanya aja yang harus bisa ngontrol diri. Dan itu juga game online tuh kan seiring perkembangan zaman ya. Sekarang banyak banget lomba-lomba e-sport kayak gitu. Mungkin di beberapa murid juga ada yang bakatnya tidak di akademik, di tapis. Pasti ada juga yang di game, yang musik misalnya atau yang lain-lain. Jadi pandangan saya terhadap game boleh-boleh aja, tapi harus ada yang kontrol juga. Boleh-boleh aja selama tersistem ya, terkontrol, termaintenance. Artinya bukan berarti mentang-mentang boarding ya atau pesantren sama sekali tidak boleh ya. Ini jadi sudut pandang kamu ya. Mungkin ini bisa menjadi insight juga untuk semua pelaku pendidikan ya. Ketika seperti tadi ya, waktu dia masuk pondok di SMP, selama di pondok tidak main game sama sekali, justru ketika pulang, nah itu dia, balas dendam ya. Pokoknya tidak terkontrol sama sekali. Boleh jadi ketika di sekolahnya atau di pondoknya termaintenance, artinya justru ini akan menjadi sangat bagus ketika pesantren ataupun lembaga pendidikan memperhatikan bagaimana psikologi anak-anak ya kan. Karena ini sangat rawan ya. Game online itu tidak hanya kecanduan, tapi kalau saya perhatikan ya, itu banyak yang akhirnya kalau main biasanya mengeluarkan kata-kata kasar ya kan ya. Ya, saya suka memperhatikan kayak gitu. Kata-kata kasar, kata-kata yang kurang baik. Justru harusnya sekolah ini hadir untuk mengevaluasi, mengontrol supaya ketika dia nanti pulang dia sudah punya mental yang kuat. Main game tetap main game, tetapi dengan pribadi yang lebih siap, pribadi yang lebih baik. Umpatan-umpatan bisa diganti dengan zikir-zikir ya nggak sih? Misalnya harusnya ngomong kasar tapi astagfirullah atau seperti apa? Ya, jadi ini menarik juga ya bagi lembaga pendidikan yang mungkin masih cukup tabu terhadap game online ini. Selama masih bisa terkontrol dengan baik, justru ini akan menjadi nilai positif. Orang tua yang khawatir ketika anaknya di rumah, aduh ini pulang mondok kok malah main game terus gitu ya. Nah, dengan adanya sistem itu boleh jadi karena anak sudah terbiasa terkontrol, akhirnya ketika di rumah malah tidak terlalu menggebu-gebu, ya biasa aja seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih, Fawas. Kira-kira seperti apa tips kamu kepada teman-teman kamu lah ya, dimana akhir-akhir ini atau zaman sekarang ini pasti anak-anak teman-teman yang seusia kamu itu betul-betul menggilai game online ya. Tetapi kadang-kadang dia cuman fokus di situ, ngafal Quran boro-boro, pelajarannya juga bermasalah gitu ya. Kira-kira pesan kamu apa kepada ya teman-teman kamu? Ya pesannya main game boleh, tapi belajar juga itu penting buat masa depan.
Apalagi kalau emang udah ada jadwalnya belajar ya belajar aja, fokus belajar. Terus kalau halakoh juga tetap halakoh, jangan ngantuk-ngantukan. Kalau emang ada waktu free ya boleh mau olahraga. Kalau diizinin main game juga boleh. Oke. Seperti itu ya. Ya, terima kasih ya Fawaz atas ceritanya yang sangat menginspirasi. Saya yakin bagi orang tua di luar sana mulai terbuka nih seperti apa cara mendidik anaknya, kemudian seperti apa cara mengontrol, membuat sistem ya supaya anaknya tetap kesenangan dia tidak terkekang, tetapi apa yang menjadi tujuan akademik bahkan menghafal Quran bisa terwujud. Ya, terima kasih Fawaz atas kesempatannya. Mudah-mudahan antum tetap istiqomah. Amin. Ya, menjadi anak yang sukses. Amin. Dan juga tercapai semua cita-citanya. Amin, ya. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Saya akhiri podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Ya, saya Abu Bayana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.